Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tias Koinida Pratiwi dari kelas 12 Akuntansi 3. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang biografi singkat Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional, merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya ketika masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandiah. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Atas jasa dan pengorbanan beliau di dunia pendidikan, tanggal kelahirannya, yakni tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani, dan mudah bergaul. Ia tidak malu berkenalan dengan anak-anak keturunan Indonesia Belanda. Setelah dianggap cukup usianya, ia didaftarkan ayahnya di Sekolah Dasar Belanda 3. Di tempat ini, anak-anak asli pribumi dan keturunan Belanda berbaur untuk menimba ilmu. Alhasil, Ki Hajar Dewantara pun cukup fasih dalam berbahasa Belanda. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Yogyakarta, atau yang dikenal dengan Sekolah Guru Yogyakarta. Kegemaran mempelajari ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam pribadinya. Namun, ia hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun di sana. Pada tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dokter Sofia, Jakarta. Selama berkuliah, ia aktif ke dalam kegiatan organisasi bersama sahabat-sahabatnya. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo yang pergerakan politiknya cukup dikhawatirkan oleh Belanda. Setelah aktif berorganisasi, ia juga mulai mengenal Sutomo, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan tokoh pergerakan penting lainnya. Beliau juga pernah menjadi bagian Indeks Partik, yakni partai politik bentukan Douwes Dekker, seorang keturunan asing yang mengorbankan semangat anti-kolonialisme. Kesibukan aktivitas di luar kampus menjadi kendala dalam perkuliahan Ki Hajar Dewantara. Pada pertengahan tahun 1909, ia terpaksa keluar dari Sofia. Salah satu alasannya karena orang tua Ki Hajar Dewantara tidak mampu membiayai kuliahnya. Namun kegagalan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara putus asa. Ki Hajar Dewantara juga piawai di bidang menulis. Namanya kian populer di tanah air ketika tulisannya yang cukup berbobot dan kental dengan nuansa perjuangan serta pembelaan untuk kepentingan rakyat. Terkadang, tulisannya juga menyisipkan kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Belanda. Karyanya yang berjudul "Andai Aku Seorang Belanda" mampu mengusik pihak Belanda. Akhirnya Belanda geram dan menjebloskan Ki Hajar Dewantara ke penjara, tepatnya di daerah Pulau Bangka. Selain diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Namun pengasingan ini justru membuatnya semakin berpikir kritis tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sempat mendapatkan akta atau ijazah dalam bidang pendidikan. Inilah yang menjadi bekal Ki Hajar Dewantara memulai institusi pendidikan yang didirikannya dan juga mempengaruhi dalam perkembangan aturan pendidikan.
Setibanya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memastikan seluruh anak pribumi tetap mendapatkan pembelajaran yang setara dengan kaum priai dan masyarakat Belanda pada saat itu. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal saat beliau mendirikan Taman Siswa. Semboyan ini berbunyi, Ing ngarsa sun tuladha. Di depan memberikan contoh, Ing madya maon karsa. Di tengah memberikan semangat, serta tut wuri handayani. Di belakang memberikan dorongan. Seperti yang diketahui, semboyan Tut Wuri Handayani pun menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan hingga saat ini. Sekian dari saya, bila ada tutur kata, pengucapan, dan bahasa yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.